Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Harapan Pak Guru kita semua selalu dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun. Nah anak-anak, hari ini bertemu lagi dengan Pak Guru dalam pelajaran PJOK. Sebelum kita mulai pembelajaran, Pak Guru mau ingatkan lagi kepada kalian bahwasanya sekarang ini masa pandemi belum berakhir. Jadi Pak Guru ingatkan kepada kalian agar supaya selalu mematuhi protokol kesehatan ya, yaitu dengan cara mencuci tangan pakai sabun di air yang mengalir, kemudian memakai masker, kemudian menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Itu anak-anak ya, itulah protokol kesehatan yang harus selalu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari agar supaya kita terhindar dari yang namanya virus corona. Oke anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar tentang senam lantai ya, senam lantai. Jadi senam lantai itu apa, nanti akan kita bahas di pembahasannya. Oke, kita lanjut. Nah anak-anak, Sebelum kita mulai pembelajaran, Pak Guru akan sampaikan terlebih dahulu yaitu tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah mempelajari materi ini, siswa dapat menjelaskan pengertian dari senam lantai. Kemudian yang kedua, setelah mempelajari materi ini, siswa dapat mengetahui manfaat senam lantai ya. Kemudian untuk yang ketiga, setelah mempelajari materi ini, siswa dapat mempraktekkan gerakan pemanasan statis dan dinamis. Kemudian yang keempat, siswa dapat mempraktekkan gerakan guling depan. Tuh anak-anak, tadi untuk tujuan pembelajarannya. Sekarang Pak Guru akan sampaikan pengertian dan manfaat senam lantai. Ya, jadi yang ini senam lantai adalah senam yang dilakukan di lantai atau di matras ya. Yang dilakukan di lantai atau dilakukan di matras. Kemudian manfaat senam lantai adalah untuk menyehatkan badan, memicu pertumbuhan, menjaga keseimbangan tubuh, dan melemaskan otot-otot yang ada pada tubuh. Tadi manfaatnya apabila kita sering melakukan senam lantai. Kemudian perhatikan video berikut ya. Jadi anak-anak perhatikan videonya ya. Kalian perhatikan, kalian amati apa-apa yang dilakukan di dalam video berikut. Oke, silahkan, selamat menyaksikan.
Oke anak-anak, itu tadi videonya sudah Pak Guru putarkan dan kalian juga sudah melihat ya, juga mengamati. Nah, sekarang Pak Guru ingin bertanya pada kalian. Apakah kalian tahu yang dilakukan di dalam video tadi olahraga apa namanya? Ya. Jadi namanya olahraga apa? Nah, ya, itu tadi namanya olahraga senam lantai ya. Berbagai macam olahraga senam lantai. Jadi kalian juga bisa menjadi seperti itu, yaitu dengan cara latihan yang benar dan harus yakin dan percaya diri ya. Harus berani ya anak-anak ya. Oke. Oke, kita lanjut. Nah, di sini pemanasan ya. Jadi pemanasan. Jadi setiap kegiatan olahraga apapun harus pertamanya itu melakukan pemanasan. Apalagi olahraga seperti yang ada di video tadi itu sangat memerlukan pemanasan ya. Jadi pemanasan atau warming up. Pemanasan adalah latihan atau kegiatan yang dilakukan sebelum kegiatan inti. Jadi sebelum melakukan kegiatan inti harus melakukan pemanasan. Kemudian pemanasan sebaiknya dilakukan selama 5 sampai 10 menit. Ya, jadi melakukan pemanasannya 5 sampai 10 menit. Tujuan pemanasan adalah yang pertama, meningkatkan aliran darah ke jaringan tubuh sehingga otot lebih lentur. Kemudian yang kedua, menyiapkan jantung untuk meningkatkan aktivitas. Yang ketiga, menyiapkan fisik dan mental untuk melakukan aktivitas yang lebih berat agar terhindar dari cedera ya, agar terhindar dari cedera. Kalian tahu kan cedera itu apa? Nah, cedera itu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau membahayakan diri kita. Contohnya seperti terkilir atau keseleo ya, atau luka-luka kecil. Ya, itu tadi yang namanya cedera. Jadi pemanasan ini bertujuan untuk menghindari terjadinya cedera. Ketika kita ingin melakukan kegiatan yang lebih berat setelah melakukan pemanasan, maka otot-otot akan menjadi lentur dan diri juga atau fisik mental kita siap untuk melakukan aktivitas tersebut. Oke anak-anak ya. Jadi pemanasan juga terbagi menjadi 2 ya anak-anak ya. Ada pemanasan yang namanya pemanasan statis dan pemanasan dinamis. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pemanasan statis. Jadi pemanasan statis bertujuan untuk meregangkan otot-otot tubuh agar siap melakukan aktivitas yang akan dilakukan.
Kemudian pemanasan statis harus dilakukan secara berurutan atau sistematis, mulai dari kepala sampai kaki. Salah satu bentuk pemanasan statis yaitu meregangkan otot bagian lengan dan bahu, serta otot bagian dada dan pinggang yang siap. Gerakan pemanasan menggunakan hitungan 2 kali 8 hitungan, ya. Jadi yang setiap gerakan pemanasannya itu adalah hitungannya 2 kali 8, ya anak-anak ya. Jadi pemanasan statis itu tadi hitungannya 2 kali 8, ya anak-anak ya. Nanti akan ada videonya. Oke, kita lanjut dulu. Sekarang kita masuk pemanasan dinamis, ya. Pemanasan dinamis ini dilakukan dengan cara menggerak-gerakkan persendian. Nah, jadi kalian tahu kan persendian itu di mana saja adanya? Jadi persendian itu ada di leher, di bahu, kemudian di lengan, pokoknya setiap yang bisa bergerak atau anggota tubuh yang bisa digerak-gerakkan atau diputar namanya persendian, ya. Oke, dimulai dari leher sampai pergelangan kaki. Jadi dimulai dari leher, bahu, dan sampai pergelangan kaki, ya. Oke, Pak Guru tanya dulu, pinggang itu ada persendian atau tidak? Ya, pinggang itu ada persendiannya, ya, sendi pinggang namanya. Oke. Pemanasan ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas gerak otot dan persendian saat melakukan gerakan senam. Jadi memberikan fleksibilitas. Fleksibilitas itu ini ya, lebih lentur, kelenturan ya, lebih lentur ketika melakukan gerakan senam. Salah satu bentuk pemanasan dinamis yaitu menggerakkan persendian leher agar dapat fleksibilitas kerja otot dan persendian leher semakin luas serta menghindari terjadinya cedera, ya, karena kita akan melakukan kegiatan inti atau kegiatan yang lebih berat. Jadi perlu melemaskan atau meluaskan sendi-sendi yang ada di dalam tubuh kita. Apalagi kegiatan yang kita lakukan adalah kegiatan senam lantai. Oke. Nah, sekarang Pak Guru akan contohkan contoh pemanasan statis dan pemanasan dinamis, ya. Jadi kalian harus bisa membedakan yang mana pemanasan statis dan yang mana pemanasan dinamis. Oke anak-anak, sekarang perhatikan video berikut. Selamat menyaksikan dan kalian perhatikan baik-baik, diamati ya. Oke anak-anak, silahkan ditonton videonya. Oke anak-anak, Pak Guru akan contohkan pemanasan statis. Jadi pemanasan statis adalah pemanasan yang dilakukan untuk meregangkan otot kepala dan otot tangan dan dada ya. Nih Pak Guru contohkan. Yang pertama gerakannya mulai dari kepala. Oke, kepala dilakukan seperti biasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian tangan. Ya, pegang tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian ke atas bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian bentuk huruf S bisa juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu tadi salah satu contoh peregangan statis. Sedangkan peregangan yang dinamis, contohnya bisa dilakukan itu seperti ini untuk menggerakkan sendi-sendi. Contoh bagian kepala. 1, 2,
4. Kemudian bagian bahu 1, 2, 3, 4. Tuh ya, seperti ini ya, putar hitungannya putar 2 kali 8. Kemudian bagian pinggang diputar ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, seperti itu. Kemudian sampai lutut juga ya. Ya, lutut diputar. Nah, putar ke kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balas 1 ya, balas seperti ini sampai 8 ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian persendian pergelangan kaki bisa kita putar seperti ini. Nah ya, hitungannya tetap 88 ya, atau 2 kali 8. Nih, putar-putar. Oke, tadi untuk pemanasan statis dan pemanasan dinamis. Oke anak-anak ya. Oke anak-anak, itu tadi contoh pemanasan statis dan contoh pemanasan dinamis ya. Jadi nanti kalian bisa lakukan di rumah ya, dengan hitungan 2 kali 8. Oke anak-anak, bagaimana tadi videonya? Mudah kan cara melakukan pemanasan statis dan pemanasan dinamis? Oke. Sekarang kita masuk ke materi aktivitas senam lantai dasar ya. Jadi yang akan kita pelajari adalah guling depan atau roll depan ya, guling depan atau roll depan. Kemudian handstand atau berdiri menggunakan kedua tangan. Jadi handstand itu apa? Handstand adalah berdiri menggunakan kedua tangan. Oke anak-anak ya. Nah, oke. Sekarang kita masuk guling depan atau roll depan ya. Jadi cara melakukan roll depan adalah ya sebagai berikut. Yang pertama, sikap jongkok atau berdiri. Jadi jongkok boleh, berdiri juga boleh ya. Kedua tangan menumpu pada matras selebar bahu. Jadi tangannya itu hanya selebar bahu, tidak boleh terlalu lebar ya. Hanya selebar bahu. Kemudian luruskan kedua kaki, siku tangan ditekuk. Jadi siku tangan ini ditekuk. Kepala dilipat atau ditundukkan ya. Jadi kepala ini dilipat atau ditundukkan sampai dagu sampai menyentuh dada. Jadi dagu ini sampai menyentuh dada. Jadi seperti ini ya. Dagu harus menyentuh dada. Kemudian mengguling dengan mendaratkan tengkuk terlebih dahulu dan kedua kaki dilipat rapat pada dada. Jadi nanti ketika mengguling bukan bagian kepala duluan ya. Jadi bagian tengkuk atau bagian ini leher belakang ya, bagian leher belakang atau bagian punggung ya. Itu dulu yang terlebih dahulu disentuhkan ke matras, kemudian berguling. Kemudian yang keempat, kedua tangan melepaskan tumpuan. Nah, kedua tangan melepaskan tumpuan dari matras. Setelah menempelkan tengkuk, kedua tangan dilepaskan. Kemudian pegang kedua kaki
dan berusaha bangun, ya. Pegang kedua kaki dan berusaha bangun. Oke. Itu namanya tadi cara melakukan guling depan. Ya anak-anak ya. Nih, seperti ini. Ini dengan awalan berdiri ya. Berdiri kemudian memegang, ada tahapannya ini. Tahapan 1 memegang matras, yang kedua tangan dibuka selebar bahu tadi, memegang, kemudian nah, bagian yang ketiga ini itu udah berguling ya. Jadi bukan kepala duluan tapi menyatakan ini ya, menempelkan terlebih dahulu yaitu tengkuk atau bagian leher belakang dengan punggungnya. Kemudian seperti ini. Nah, lihat itu gerakannya. Nomor 1, nomor 2, kemudian nomor 3, kemudian langsung berdiri lagi. Yang kelima. Oke. Sekarang kita masuk gerakan handstand. Cara melakukannya ialah kedua tangan bertumpu di lantai atau di matras dengan kuat. Jadi bertumpunya itu dengan kuat ya, tidak boleh tangannya lemas. Oke, kemudian kaki diangkat satu persatu, kemudian luruskan ke atas sehingga menempel pada dinding. Nah, jadi kita melakukan latihan handstand ini dasarnya itu awalnya itu belajarnya harus kita tempelkan ke dinding ya, harus ke dinding, karena kalau langsung belum bisa ya, takutnya belum kuat. Oke, kemudian kedua tangan tetap lurus. Jadi tangannya itu tetap lurus, tidak boleh bengkok. Jadi tetap lurus, dibuka selebar bahu, tetap diluruskan. Kemudian pertahankan sikap di atas beberapa saat. Ya. Bila gagal, ulangi lagi dari awal. Bila gagal, ulangi lagi dari awal. Jadi cara melakukannya itu seperti ini tadi. Ya, kedua tangan bertumpu pada matras atau pada lantai dengan kuat, kaki diangkat satu persatu kemudian lurus ke atas ya, sehingga menempel pada dinding. Oke anak-anak ya. Oke, nanti Pak Guru akan berikan contohnya ya. Contoh gerakan roll depan dan gerakan handstand. Nah, ini tadi gambar handstandnya. Ini sikap awalnya berdiri, kemudian menyentuh pada matras atau lantai, kemudian kaki diangkat satu persatu hingga menjadi lurus seperti ini ya. Kakinya di atas. Jadi tetap posisinya berdiri. Biasanya berdiri menggunakan kaki, ini menggunakan kedua tangan. Oke anak-anak ya, bisa dilihat gambarnya ya. Oke anak-anak, sudah paham ya sampai di sini ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang Pak Guru akan berikan contoh ya. Jadi kalian perhatikan videonya yang Pak Guru contohkan. Oke, perhatikan video berikut. Pak Guru akan mencontohkan gerakan roll depan dan gerakan handstand. Oke anak-anak ya. Sekarang kalian silahkan melihat videonya dan bisa nanti kalian memahaminya cara melakukannya seperti apa. Oke anak-anak ya. Sekarang selamat menyaksikan video berikut. Oke anak-anak, Pak Guru akan memberikan contoh melakukan guling depan atau roll depan. Bisa kalian perhatikan. Kemudian Pak Guru juga nanti akan memberikan contoh cara melakukan handstand ya, berdiri menggunakan dua tangan. Oke, sekarang Pak Guru langsung praktekkan. Untuk yang pertama yaitu roll depan. Ya. Oke. Oke, sekali lagi. Oke. Itu untuk roll depan ya. Sekarang Pak Guru akan melakukan latihan handstand. Jadi handstand itu berdiri menggunakan kedua tangan. Bisa kalian lakukan karena kita semula lakukan kakinya berdiri ke
itu namanya gerakan handstand. Oke anak-anak, di sini dulu kita. Oke. Nah, itu tadi video cara melakukan guling depan dan cara melakukan handstand atau berdiri dengan kedua tangan. Gimana menurut kalian? Gerakannya mudah kan? Ya, terlihatnya mudah, tapi ketika kita ingin melakukannya harus sangatlah berhati-hati. Karena apabila kalian belum pernah melakukannya, gerakan itu akan sangat sulit bagi kalian, ya. Jadi Pak Guru ingatkan lagi, jangan sekali-sekali kalian melakukan gerakan tadi tanpa ada yang mendampingi. Dan cara melakukannya juga harus menggunakan alas yang empuk atau yang tidak keras. Jangan langsung ke lantai, ya. Apalagi kalian masih pemula, ya. Karena apabila langsung ke lantai takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti cedera, ya, karena lantai itu keras. Tapi apabila dilakukan di matras atau kalau di rumah kalian ya di kasur, nah itu kan agak empuk, jadi tidak terlalu membahayakan. Tapi tetap ingat harus ada yang mendampingi, ya. Apabila kalian kesulitan bisa membantu kalian untuk berdiri atau untuk memegang kalian untuk melakukan guling depan tadi. Oke anak-anak ya. Oke, sekarang Pak Guru akan sampaikan untuk rangkuman pembelajaran kita hari ini, yaitu pemanasan dilakukan sebelum melakukan kegiatan inti atau untuk mempersiapkan diri untuk melakukan kegiatan yang lebih berat atau kegiatan inti. Tadi pemanasan, ya. Kemudian pemanasan juga terbagi menjadi dua, yaitu pemanasan statis dan pemanasan dinamis. Kemudian gerakan dasar senam lantai berfungsi untuk melatih yang pertama keberanian, kemudian keseimbangan, ya, keseimbangan tubuh dan kekuatan otot tubuh, anak-anak ya. Kemudian senam lantai merupakan senam yang dilakukan di atas lantai atau di atas matras. Kemudian alas matras berguna untuk melindungi tubuh dari terjadinya cedera. Nah, jadi rangkuman kita, pembelajaran kita hari ini yang perlu diingat ya anak-anak ya. Kemudian kita masuk ke bagian refleksi. Nah, jadi ini di penghujung pembelajaran kita anak-anak ya. Nah, itu tadi pertemuan kali ini yaitu tentang apa tadi? Ya, tentang senam lantai. Harapan Pak Guru semua anak-anak dapat memahami tentang materi yang barusan Pak Guru berikan. Kemudian apabila ada yang masih belum bisa dipahami atau belum paham, silahkan ditanyakan kepada Pak Guru, ya. Pak Guru ingatkan kepada kalian untuk melakukan senam lantai ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati, ya. Harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan perlu ada yang mendampingi. Kenapa? Ya, karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau cedera yang berakibat fatal, ya. Takutnya terjadi cedera yang berakibat fatal. Oleh karena itu harus ada yang mendampingi ketika ingin melakukan latihan ini, ya. Jangan sendiri ya, kalau belum terbiasa jangan lakukan sendiri anak-anak ya. Oke anak-anak, sampai di sini dulu ya materi kita tadi. Sekarang kita masuk ke penugasan. Oke, untuk tugas pengetahuan ada 4 nomor, nanti silahkan kalian tulis di buku tulis kalian, kemudian dijawab lalu dikirimkan ke Pak Guru ya. Yang pertama yaitu tuliskan pengertian pemanasan
statis. Ya, jadi kalian tuliskan pemanasan statis. Kemudian tuliskan pengertian pemanasan dinamis. Lalu kemudian tuliskan cara melakukan guling depan. Lalu tuliskan cara melakukan handstand. Ya, jadi nanti kalian tuliskan, kemudian kalian foto, kirimkan ke Pak Guru. Nah, ya. Itu untuk tugas pengetahuan. Sekarang untuk tugas keterampilan. Nah, untuk tugas keterampilannya, praktekkan cara melakukan pemanasan statis dan pemanasan dinamis. Setiap gerakan hitungannya 2 kali 8. Ya, jadi dimulai dari kepala sampai kaki. Ketika melakukan gerakan silahkan divideokan. Kemudian videonya dikirim ke Pak Guru. Ya, jadi nanti untuk tugas pengetahuannya kalian kirimnya foto, untuk tugas keterampilannya kalian kirimkan dalam bentuk video. Apa isi videonya? Yaitu gerakan kalian sedang melakukan pemanasan statis dan pemanasan dinamis. Oke anak-anak ya, udah jelas ya anak-anak ya, itu untuk penugasannya. Nah, sekarang Pak Guru ucapkan terima kasih ya pada anak-anak udah ikut belajar dalam pelajaran kita pagi ini. Nah, sekarang Pak Guru akan sampaikan untuk materi pertemuan yang akan datang adalah, kita belajar apa untuk pertemuan yang akan datang. Nah, jadi kita tidak belajar, Pak Guru akan mengadakan ulangan harian ya. Jadi untuk pertemuan depan kita akan mengadakan ulangan harian. Jadi persiapkan diri kalian untuk menghadapi ulangan harian. Kalian pelajari lagi materi-materi yang telah Pak Guru berikan dari pertemuan awal ya, dari pertemuan pertama sampai materi yang terakhir atau yang barusan kita pelajari. Jadi nanti Pak Guru akan ambil soal-soal dari materi-materi yang pernah Pak Guru berikan kepada kalian semua. Oke anak-anak ya, mungkin sampai di sini dulu video pembelajaran kita hari ini. Akhir kata Pak Guru ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya.